Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 4 SD? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana kali ini kita akan membahas bab berikutnya, yaitu di bab 4 ya. Bab 4 ini tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ya. Jadi tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Dan kali ini langsung saja kita akan memulai pembahasan dari latihan 1 ya. Pembahasan latihan 1 yaitu melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang ya. Oke, langsung saja kita mulai di sini ya. Untuk pembulatan yang nomor 1, bulatkan hasil pengukuran panjang ke satuan sentimeter terdekat ya. Jadi kita diminta untuk membulatkan ke satuan sentimeter terdekat ya. Ini ada peralatan dapur ya, ini namanya apa ini, subtil ya, atau apa ya. Jadi kita lihat di sini panjangnya adalah kurang lebih ada 18,5 cm ya, tetapi kita diminta untuk membulatkan hasilnya ke satuan sentimeter terdekat. Kalau lihat gambar di sini, ini adalah udah 18,5 lebih sedikit ya, karena diminta ke pembulatan. Nah, dia lebih dekat ke 19, maka panjang sendok, ini sendok kayu ya, ada tulisannya ternyata, kira-kira adalah 19 cm ya. Kita tuliskan di sini 19 cm. Nah, kemudian yang kedua, ini saya buat lebih dekat aja biar lebih jelas ya. Yang nomor 2 ini ada kuas ya. Kuas ini kira-kira panjangnya berapa dia? Kalau kita lihat ini posisi nolnya, kemudian dia, nah ini lebih dekat ke 24 cm. Jadi panjang kuas kira-kira adalah 24 cm. Ini untuk soal nomor 1 ya anak-anak sekalian. Oke, kemudian kita menuju ke halaman berikutnya, halaman 78. Ini masih ya untuk pengukuran panjang. Oke, sebentar. Ya, di sini ada jam tangan dan juga kacamata. Ukurlah panjang benda pada gambar berikut menggunakan penggaris. Bulatkan hasilnya ke sentimeter terdekat ya. Jadi kita menggunakan alat ukur yaitu penggaris ya. Oke. Jadi kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama ini jam tangan ya, kita ukur panjangnya di sini, titik nolnya di sini. Lah ini karena diminta membulatkan hasilnya ke sentimeter terdekat, lah ini dia 5,5 lebih sedikit, berarti lebih dekat ke 6. Jadi panjang jam tangan ini adalah 6 cm ya. Kemudian untuk kacamata ya, kita ukur ya, kita paskan untuk titik nolnya. Lah untuk kacamatanya di sini adalah, nah ini juga lebih dekat ke 4 cm. Jadi kacamatanya adalah 4 cm. Aduh, maaf, 4 cm atau cm ya. Oke, kemudian kita ke nomor 3. Mita memiliki sehelai pita. Panjang pita Mita 50,7 cm. Berapa sentimeter panjang pita Mita jika dibulatkan ke satuan terdekat? Lah ini 50,7 cm ya. Angka 7 ya. Kalau pembulatan ke satuan terdekat, ingat ya. Jadi kalau 5 ke atas ya, itu kita bulatkannya tambah 1, tapi kalau di bawah 5 itu tetap ya. Jadi ini misalnya saya punya, sambil menjelaskan ya. Jadi saya misalnya punya 12,3 cm lah. Ini kalau pembulatan ke satuan terdekat berarti yang dilihat adalah
persepuluhannya. Persepuluhannya ini adalah angka 3 ya. Angka 3 berarti dia ikutnya adalah di bawah 5. Jadi angka yang di bawah 5 itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Ini bilangan yang dibulatkan adalah tetap ya. Yang dibulatkan itu tetap. Sedangkan kalau 5, 6, 7, 8, 9, maka bilangan yang dibulatkan itu tambah 1. Atau ini pembulatannya ini naik, kalau sini pembulatannya adalah tetap atau turun ya. Nih, jadi harus tahu patokannya seperti ini. Jadi kalau di bawah 5, 0, 1, 2, 3, 4 itu yang dibulatkan tetap. Sedangkan kalau 5, 6, 7, 8, 9 itu yang dibulatkan kita tambah 1. Misalnya ini 12,3 kita mau membulatkan ke satuan terdekat. Ke satuan terdekat berarti yang kita lihat adalah yang per 10 atau di belakang koma. Karena 3 itu berarti yang kita bulatkan tetap jadinya 12. Jadi yang kita lihat persepuluhannya karena yang kita bulatkan satuannya ini hasilnya adalah 12 ya. Seperti ini. Beda kalau misalnya kita punya 12,6 ya. 12,6 ini jadinya adalah 13. Kenapa? Karena persepuluhannya di sini adalah 6. Persepuluhannya 6 berarti kita lihat ya, 6 itu berarti 5 ke atas, maka yang kita bulatkan kita tambah 1 jadinya 13. Seperti itu ya, kita harus ingat patokannya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat kembali lagi ya. Jadi panjang pita mita itu kalau dibulatkan karena ini adalah di belakang komanya adalah 7, maka satuannya kita tambah 1 jadinya adalah 51 cm. Caranya seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 4. Alif, Bayu, dan Edo masing-masing memiliki tongkat. Panjang tongkat mereka berturut-turut adalah 125,2 cm, 124,6 cm, dan 125,9 cm. Siapakah yang memiliki tongkat yang sama panjang jika dilakukan pembulatan ke satuan terdekat ya? Oke, berarti kalau tongkat alif itu kita bulatkan ke satuan terdekat karena komanya adalah 2, berarti dia di bawah 5. Maka di sini satuannya tetap, jadinya punya alif itu adalah 125. Kemudian punya Bayu kita lihat di sini 124,6, berarti juga 125 karena di belakang komanya 6, maka di sini ikutnya 5 ke atas, satuannya kita tambah 1 jadinya 125 ya. Punya Bayu. Kemudian punya Edo ini di belakang komanya 9, maka sini kita tambah 1 jadinya 126. Punya Edo ya. Edo itu 126. Oke. Nah, sekarang siapakah yang memiliki tongkat yang sama panjang jika dilakukan pembulatan ke satuan terdekat? Yang sama panjang berarti tongkatnya Alif dan tongkatnya Bayu, yaitu 125. Sedangkan tongkat Edo lebih panjang, yaitu 126. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir ya di latihan 1. Panjang buku gambar Tasya 32 cm lebih 7 mm ya. Panjang buku gambar Mita 35 cm lebih 3 mm. Bulatkan panjang buku gambar mereka masing-masing ke sentimeter terdekat. Berapa sentimeter selisih panjang buku gambar mereka? Oke, untuk yang soal nomor 5 saya tuliskan di sini ya. Jadi panjang buku gambar Tasya, nah, punya Tasya tadi adalah 32 cm lebih 7 mm atau 32,7 ya cm. Kemudian panjang buku gambar Mita, nah punyanya Mita itu adalah 35 lebih 3 mm atau 35,3 cm. Oke, ini punya Tasya, ini punyanya Mita. Bulatkan panjang buku gambar mereka masing-masing ke sentimeter terdekat. Lah, kalau dibulatkan ke sentimeter terdekat berarti ini kita lihat punyanya Tasya 32,7
7. Nah 32,7 berarti kita lihat, kalau 7 berarti bulatkan kesatuan terdekat, ini kita tambah 1 ya sesuai aturan tadi, jadinya adalah 33 cm. Kemudian punyanya Mita ini 3 berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka di sini satuannya tetap, jadinya 35 cm. Nah ini ya, panjang buku gambar Tasya jadinya 33 cm, panjang buku gambar Mita jadinya 35 cm. Lah maka selisih panjang buku gambar mereka, maka selisihnya sama dengan 35 dikurangi dengan 33, hasilnya adalah 2 cm ya, ini ya. Jadi jawaban untuk yang nomor 5, selisih panjang buku gambar punya Mita dan Tasya adalah 2 cm. Nah, oke, ini tadi untuk pembahasan soal dari buku YSPS Matematika untuk SD kelas 4 ya, bab 4, latihan 1. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf mungkin apabila ada yang kurang jelas dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran serta pemahaman saat belajar ataupun mengerjakan soal. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.